Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 2017-03-0002. Akan mempresentasikan tugas UAS dari teknik tegangan tinggi yang diajar oleh Pak Beli yang Dewantara STMT. Baik, saya langsung mulai saja. Yang pertama, komponen-komponen kartu induk. Yang pertama yaitu switchgear atau switchgear. Switchgear adalah bagian dari gardu induk yang dijadikan sebagai tempat perawatan komponen utama gardu induk. Ada terdapat transformator daya yang berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik dengan merubah besarnya tegangan sedangkan frekuensinya tetap. Lalu ada neutral grounding resistance atau NGR yang berfungsi untuk memperkecil arus gangguan yang terjadi. Lalu circuit breaker adalah peralatan pemutus yang berfungsi untuk memutus rangkaian listrik dalam keadaan berbeban. Dan disconnecting switch atau DS adalah peralatan pemisah yang memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. Dan ada lightning arrestor atau LE yang berfungsi untuk melindungi pengaman peralatan listrik di gardu dari tekanan lebih akibat terjadinya sambaran petir atau lightning surge pada kawat transmisi maupun disebabkan oleh surja hubung atau switching surge. Lalu ada current transformator atau CT yang berfungsi untuk merubah besaran arus dari arus yang besar ke arus yang kecil atau memperkecil besaran arus listrik pada sistem tenaga listrik menjadi arus untuk sistem pengukuran dan proteksi. Lalu ada potential transformator atau PP yang berfungsi untuk merubah besaran tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau memperkecil besaran tegangan listrik pada sistem tenaga listrik menjadi besaran tegangan untuk pengukuran dan proteksi. Dan ada bus bar yang berfungsi sebagai titik pertemuan atau hubungan antara transformator daya, SUTT, SKTT, serta komponen listrik lainnya yang ada pada switch yard. Ada gedung kontrol atau control building yang berfungsi sebagai pusat aktivitas pengoperasian gardu induk. Pada gedung kontrol inilah operator bekerja mengontrol dan mengoperasikan komponen-komponen yang ada pada gardu induk. Ada panel kontrol yang berfungsi untuk mengetahui kondisi gardu induk dan merupakan pusat kendali lokal gardu induk. Di dalamnya berisi saklar, indikator-indikator, meter-meter, tombol-tombol komando operasional PMT, PMS, dan alat ukur besaran listrik, serta annunciator panel kontrol yang ada satu nama dengan tempat operator kerja. Lalu ada panel proteksi yang berfungsi untuk memproteksi atau melindungi sistem jaringan gardu induk pada saat terjadi gangguan maupun karena kesalahan operasi. Dan ada sumber DC gardu induk yang berfungsi untuk menggerakkan peralatan kontrol, relay pengaman, atau penggerak CP, DS, dan lain-lain. Lalu ada panel AC/DC gardu induk, yaitu adalah alat listrik yang berupa lemari pembagi. Di dalam panel DC atau AC terpasang saklar kecil atau switch sebagai pembagi beban dan pengaman dari instalasi yang terpasang pada gardu induk. Dan ada kubikel 20 kV yang adalah switchgear untuk tegangan menengah 20 kV yang berasal dari output trafo daya yang selanjutnya diteruskan ke konsumen melalui penyulang atau feeder yang tersambung atau terhubung dengan kubikel tersebut. Terdapat sistem proteksi, yaitu suatu sistem pengaman terhadap peralatan listrik yang diakibatkan adanya gangguan teknis, gangguan alam, kesalahan operasional, dan penyebab lainnya. Lalu yang kedua, cara pengendalian tekanan medan elektrik pada tegangan tinggi. Yang pertama, menata bagian peralatan agar membentuk susunan elektroda sedemikian rupa hingga tekanan medan elektrik pada sistem isolasi berkurang. Lalu yang kedua, membuat elektroda perata
tegangan yang berfungsi meratakan distribusi tegangan pada sistem sistem isolasi. Terdapat dua jenis pendingin pada transformator, di antaranya adalah tipe kering dan tipe basah. Untuk tipe kering itu sendiri terdapat pendingin udara natural dan pendingin udara terpompa. Untuk tipe basah terdapat onan atau oil natural, air natural. Yang kedua ONF atau oil natural air force. Lalu yang terakhir adalah OFF, yaitu oil force air force. Yang lebih membahasnya dari yang tipe kering, yaitu pendingin udara natural yang berfungsi, yaitu udara di sekitar digunakan untuk pendinginan. Metode ini biasanya dipakai untuk transformator dengan kapasitas daya sampai dengan 1,5 MVA. Lalu pendinginan udara terpompa, yang cara kerjanya yaitu udara ditiupkan paksa ke permukaan tangki untuk menambah laju disipasi panas. Kipas-kipas pendingin dinyalakan saat temperatur pada bilitan meningkat di atas batas yang diperbolehkan. Lalu untuk tipe basah terdapat onan, yang cara kerjanya yaitu udara dan minyak akan bersirkulasi dengan alami. Perputaran minyak akan dipengaruhi oleh suhu dari minyak tersebut. Metode ini banyak digunakan oleh transformator dengan kapasitas daya sampai dengan 30 MVA. Transformator dipasangi radiator tipe sirip untuk sirkulasi minyak secara alami atau natural. Lalu ONF yang cara kerjanya yaitu minyak akan bersirkulasi dengan alami, namun saat minyak melalui radiator minyak akan didinginkan dibantu dengan kipas atau fan. Metode ini banyak digunakan oleh transformator dengan kapasitas daya antara 30 MVA dan 60 MVA menggunakan radiator tipe sirip yang dilengkapi dengan kipas pendingin. Kipas-kipas dinyalakan saat pembebanan yang berat saja. Lalu yang terakhir OFF atau oil force air force. Dan cara kerjanya yaitu minyak akan didinginkan dengan bantuan pompa agar sirkulasi semakin cepat dan juga dibantu kipas atau fan pada radiatornya. Khusus jenis trafo tenaga tipe basah, pembebanan dan intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo tenaga yang berkapasitas besar, karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas dan bersifat pula sebagai isolasi atau tegangan tembus tinggi, sehingga berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. Lalu adalah penyambungan kabel tegangan tinggi, yaitu terdapat dua jenis, yaitu groove dan bundle kabel. Untuk groove adalah suatu kelompok kawat atau kabel yang jumlahnya dua atau lebih yang menuju ke suatu tempat yang sama, diikat menjadi satu untuk menambahi kelompoknya. Lalu untuk bundle merupakan beberapa kelompok kawat atau kabel yang jumlahnya dua atau lebih yang menuju ke suatu tempat yang sama dan diikat menjadi satu. Lalu pengertian dari ionisasi, deionisasi, dan emisi. Yang pertama, ionisasi merupakan suatu proses mengubah molekul atau atom menjadi ion dengan mengurangi atom menambah partikel bermuatan seperti elektron dan lainnya. Lalu deionisasi adalah menghapus ion terlarut dari larutan dengan melewatkan larutan melalui unggun resin pertukaran ion terdiri dari manik-manik polimer bahwa ion hidrogen pertukaran kation dan ion hidroksil dalam larutan untuk anion. Kotoran ionik tetap terikat pada resin dan hidrogen, dan ion hidroksil menggabungkan dengan satu sama lain untuk membentuk air. Untuk emisi sendiri adalah zat, energi, atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkannya ke dalam udara yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Dalam proses terjadinya corona. Corona timbul bila ada dua kawat sejajar yang penampangnya kecil dibandingkan dengan jarak antara kedua kawat tersebut diberi tegangan bolak-balik, maka corona dapat terjadi. Corona makin nyata kelihatan pada bagian yang kasar
runcing, dan kotor. Peristiwa corona semakin sering terjadi jika pada saluran transmisi diterapkan tegangan yang lebih tinggi dan ketika udara lembab serta cuaca buruk. Dan cara menanganinya yaitu yang pertama, bundle konduktor, yaitu metode mendekatkan konduktor satu sama lain pada jarak tertentu menggunakan spacer untuk mengurangi rugi corona. Yang kedua, setiap tanda fisik kerusakan atau cedera pada konduktor, isolator, dan papan insulasi harus diperbaiki dengan memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak. Yang ketiga, isi gas udara dengan pita silikon, silon silikon, atau senyawa penekan corona lainnya. Kesenjangan udara juga bisa ditingkatkan atau diganti dengan isolator keselen. Yang keempat, haluskan pinggiran yang tajam atau kasar, gunakan cincin corona, gunakan pita semikonduktif atau ujung majemuk, atau bungkus dengan screening metalik untuk membentuk permukaan konduktif bulat. Lalu yang terakhir yaitu ganti terminasi dan sambungan yang rusak pada konduktor. Dukung kabel yang tidak terlindung dari tanah. Lalu jenis-jenis pemutus daya. Untuk jenis pemutus daya tersendiri terdapat 4 jenis, yaitu pemutus daya udara atau air circuit breaker, pemutus daya minyak atau air circuit breaker, pemutus sirkuit SF6, dan pemutus daya vakum atau vakum circuit breaker. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pemutus daya udara atau air circuit breaker. Yang cara kerjanya yaitu saat kontak berpisah, busur api terbentuk pada bagian bawah kontaknya. Panas yang ditimbulkan busur api membuat suhu di bagian bawah kontak lebih tinggi dibandingkan suhu di bagian atasnya, sehingga terjadi aliran udara dari bawah ke atas. Aliran udara ini mendorong busur api bergerak ke atas. Busur api yang panjang mudah dipadamkan oleh arus konveksi udara, sehingga busur api sudah padam sebelum capai panas. Lalu yang kedua, pemutus daya minyak atau oil circuit breaker. Yang cara kerjanya yaitu konstruksi pemutus daya minyak adalah saat kontak dipisahkan, busur api akan terjadi di dalam minyak, sehingga minyak menguap dan menimbulkan gelembung gas yang menyeruput busur api. Karena panasnya yang ditimbulkan busur api, minyak mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas hidrogen yang berfungsi menghambat produksi ion. Lalu pemutus sirkuit SF6. Yang cara kerjanya yaitu dalam pemutus sirkuit SF6, kontak pembawa arus yang beroperasi dalam pemutus sirkuit gas sulfur hexafluoride atau SF6 dikenal sebagai pemutus sirkuit SF6. Ini adalah properti isolasi yang sangat baik dan elektronegativitas tinggi. Ion negatif yang terbentuk akan jauh lebih berat daripada elektron bebas. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan gas umum lainnya, mobilitas keseluruhan dari partikel bermuatan dalam gas SF6 jauh lebih sedikit. Mobilitas partikel bermuatan berperan besar untuk mengalirkan arus melalui gas. Oleh karena itu, untuk partikel bermuatan lebih berat dan lebih sedikit seluler dalam gas SF6, ia memperoleh kekuatan dielektrik yang sangat tinggi. Gas ini memiliki sifat rapi dan panas yang baik karena viskositas gasnya rendah. SF6 100 kali lebih efektif dalam media pendinginan busur daripada pemutus sirkuit udara. Ini digunakan untuk sistem tenaga listrik tegangan menengah dan tinggi dari 33 kV hingga 800 kV. Lalu terakhir pemutus sirkuit vakum, yang pada prinsip operasi VCB akan memiliki dua kontak yang disebut elektroda akan tetap tertutup dalam kondisi operasi normal. Misalkan ketika terjadi kesalahan pada bagian manapun dari sistem, maka bongkaran pemutus sirkuit mendapat energi dan akhirnya kontak terpisah. Lalu jenis konduktor pelanggan dan kegunaannya. Yang pertama terdapat aluminium konduktor atau ACC, lalu aluminium alloy konduktor atau AAC, aluminium konduktor steel reinforced ASCR, dan aluminium konduktor alloy reinforced. Dan kegunaan sendiri adalah tidak dari bentuk penampannya. Konduktor yang digunakan di gardu 150 kV yaitu konduktor batangan non pilin.
Untuk konduktor batang biasanya digunakan pada panel daya 20 kV. Lalu ciri-ciri dari kabel tegangan tinggi. Ciri-cirinya adalah kabel tegangan tinggi terdiri dari tembaga yang diisolasi dengan karet silikon. Karena arus yang mengalir tegangannya sangat tinggi, maka isolatornya sangat tebal. Saat listrik mengalir dari sekeliling kabel dengan medan magnet, pada kabel tembaga medan magnet cukup besar sehingga mengganggu gelombang radio. Guna mengatasi hal tersebut, maka kabel tegangan tinggi atau kabel busi terbuat dari serat karbon. Lalu kegunaan dari arrestor, kawat tanah pada tegangan tinggi. Fungsi surge arrestor yaitu untuk membelokkan tegangan berlebih yang melebihi kapasitas maksimumnya dan mengalirkan tegangan berlebih tersebut menuju bumi atau grounding. Dalam hal ini dibutuhkan sistem grounding yang baik untuk bisa memaksimalkan fungsi arrestor. Lalu yang terakhir yaitu kawat tanah atau earth wire atau kawat petir. Ada media untuk melindungi kawat fasa dari sambaran petir. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.